Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Cahya dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar manajemen risiko dalam penjelasan etika dan peraturan kepatuhan. Manajemen risiko dan regulatory compliance, dua sisi yang saling terkait. Seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin cepat, perusahaan semakin menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya dalam mencapai keuntungan finansial, tetapi juga pada aspek menjaga keberlangsungan operasional dari potensi risiko yang dapat mengganggu performa bisnis. Berbagai strategi dirancang untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan handal dalam menghadapi berbagai risiko. Salah satunya dengan menerapkan manajemen risiko dan regulatory komprehensi. Dalam artikel ini akan membahas secara menyeluruh bagaimana peran manajemen risiko dan regulatory komprehensi dalam mencapai keberlangsungan operasional bisnis, serta hubungan antara kedua konsep tersebut. Mengenal manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematis yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka. Dalam konteks ini, risiko dapat melibatkan berbagai aspek seperti risiko operasional, keuangan, dan reputasi. Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif. Mengenal regulatory compliance merujuk pada ketaatan suatu organisasi terhadap peraturan, kebijakan, standar, dan hukum yang berlaku dalam lingkungan operasionalnya. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mencegah pelanggaran dan menghindari sanksi yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Dengan menerapkan regulatory compliance, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang beroperasi sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang berlaku, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mengurangi risiko terkait dengan pelanggaran hukum. Hubungan manajemen risiko dan regulatory compliance. Kombinasi manajemen risiko dan regulatory compliance akan membentuk fondasi yang solid bagi organisasi dalam mencapai keberlangsungan bisnis. Dengan menggabungkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan, perusahaan dapat mencapai beberapa tujuan. Yang ke-1 ada penyelarasan strategi bisnis. Penyelarasan strategi bisnis, integrasi manajemen risiko, dan regulatory comprehensi memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan strategi bisnis mereka dengan pemahaman mendalam terhadap risiko dan kewajiban hukum, menciptakan sinergi antara pertumbuhan dan keberlanjutan. Yang kedua, efisiensi operasional, penerapan proses yang terkoordinasi untuk manajemen risiko dan regulatori dapat menghasilkan efisiensi operasional, mengurangi redundansi, dan meminimalkan biaya yang terkait dengan non-kepatuhan. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan dan investor. Perusahaan yang secara konsisten memenuhi peraturan dan mampu mengelola risiko dengan baik akan mendapatkan kepercayaan diri dari pelanggan dan investor. Yang keempat, inovasi yang berkelanjutan. Dengan mengetahui risiko dan memenuhi peraturan, perusahaan dapat fokus pada inovasi yang berkelanjutan tanpa harus khawatir terhadap implikasi negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka. Tantangan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama ada kompleksitas dan keanekaragaman peraturan. Tantangan utama adalah kompleksitas dan keanekaragaman peraturan antara manajemen risiko dan regulatori yang berlaku di berbagai tingkatan dan sektor industri.
Organisasi yang beroperasi di berbagai yurisdiksi dan industri dapat menghadapi kesulitan dalam memahami dan mematuhi berbagai persyaratan regulasi. Dua pemahaman yang mendalam terhadap risiko dan regulasi. Pemahaman mendalam terkait risiko yang dihadapi oleh organisasi dan regulasi yang relevan memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus. Tidak semua organisasi memiliki sumber daya manusia atau keahlian yang cukup untuk menangani kompleksitas ini. Yang ketiga, koordinasi antar departemen. Koordinasi yang efektif antar departemen ini menjadi krusial dalam mengintegrasikan manajemen risiko untuk memastikan informasi dan tindakan terkoordinasi dengan baik. Yang keempat, ada teknologi dan sistem informasi. Integrasi manajemen risiko seringkali memerlukan penggunaan sistem informasi yang canggih untuk melacak dan mengelola data risiko dan kepatuhan. Yang kelima, pengukuran dan pemantauan kinerja. Mengukur dan memantau kinerja dalam mengelola risiko dan memenuhi regulasi bisa menjadi kompleks. Pengukuran kinerja yang efektif memerlukan indikator kinerja yang relevan dan metode pemantauan yang dapat memberikan informasi real time. Keenam, perubahan lingkungan bisnis dan hukum. Lingkungan bisnis dan hukum dapat berubah secara dinamis. Organisasi harus dapat menyesuaikan manajemen risiko mereka dengan perubahan ini, termasuk perubahan dalam peraturan baru atau kondisi pasar yang dapat mempengaruhi risiko bisnis. Ini ada keuntungan integrasi manajemen risiko dan regulatory compliance. Yang pertama, efisiensi operasional. Yang kedua, penyelarasan strategis. Yang ketiga, manajemen biaya yang lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan reputasi. Dan yang kelima, daya saing yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, bintang saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.